Salah satu metode peluncuran peluru kendali atau rudal adalah dengan menggunakan peluncur vertikal, disebut sebagai Vertical Launching System, disingkat VLS. VLS ini digunakan di berbagai platform, di antaranya adalah peluncur rudal pada kapal perang, peluncur rudal balistik dari silo bawah tanah, kemudian peluncur rudal balistik atau rudal pertahanan udara dengan peluncur mobile yang disebut TEL atau Transporter Erector Launcher. Sistem peluncuran vertikal memiliki beberapa kelebihan. Dalam video ini, kita akan membahas tentang Vertical Launching System atau VLS. Apa saja kelebihannya, jenis-jenisnya, dan bagaimana cara kerjanya. Yang pertama, apa kelebihan dari VLS? Salah satu kelebihannya adalah sistem ini lebih hemat ruang atau tempat, terutama jika dipasang pada kapal perang. Jika dibandingkan dengan peluncur yang ditempatkan di atas dek seperti ini, maka dengan luas yang sama, kapal bisa membawa rudal siap tembak dengan jumlah yang lebih banyak. Misalnya, menggunakan peluncur dengan posisi miring di atas dek seperti ini, pada satu lajur hanya bisa dipasang 1 atau 2 rudal. Jika menggunakan VLS, jumlahnya bisa berkali-kali lipat. Dengan demikian, kapal perang bisa membawa rudal siap tembak dengan jumlah yang lebih banyak. Hal ini tentunya akan menambah keunggulan strategis dalam pertempuran. Kelebihan berikutnya adalah lebih fleksibel. Kelemahan peluncur dengan posisi miring seperti ini adalah rudal mengarah ke satu sisi, sehingga umumnya peluncur ini dipasang bersilangan berlawanan arah. Satu menghadap ke kiri, satunya menghadap ke kanan. Misalnya rudal yang menghadap ke kiri sudah ditembakkan dan sasaran selanjutnya masih berada di arah kiri, maka kapal terpaksa harus memutar arah agar rudalnya menghadap ke arah target. Dengan peluncur vertikal, hal ini tidak perlu dilakukan. Dimanapun arah sasaran, maka rudal siap menembaknya. Rudal akan diluncurkan tegak lurus ke atas, kemudian berbelok menuju arah sasaran. Selain itu, dengan menyimpan rudal di bawah dek kapal dan meniadakan peluncur di atas dek akan memperkecil RCS atau radar cross section dari kapal perang. Lalu, bagaimana cara kerja dari sistem peluncur vertikal ini? Ada dua tipe utama dari sistem peluncur vertikal atau VLS ini, yakni hot launch dan cold launch, sistem peluncur panas dan sistem dingin. Saat ini, Amerika Serikat banyak menggunakan VLS jenis hot launch, sedangkan Rusia lebih suka menggunakan cold launch. Yang pertama, hot launch atau peluncuran panas. Dalam sistem ini, mesin roket langsung dinyalakan ketika rudal masih berada di dalam tabung peluncur. Jadi, rudal keluar dari tabung peluncur didorong oleh tenaga semburan roket. Karena api semburan roket sudah menyala sejak di awal peluncuran, maka terdapat saluran untuk mengalirkan semburan api ini. Umumnya, api semburan roket akan dialirkan melalui saluran di samping tabung peluncur dan diarahkan ke atas. Sehingga ketika rudal diluncurkan, sebelum badan rudal keluar dari tabung peluncur, terlihat semburan api di sebelah lubang keluarnya rudal. Karena rudal keluar dari tabung peluncur dengan tenaga roketnya sendiri, maka tidak diperlukan sistem pendorong lain. Hal ini membuat VLS dengan sistem hot launch relatif lebih sederhana dan lebih ekonomis. Kelebihan lainnya adalah proses peluncuran ini lebih cepat, karena roket pendorong utama langsung menyala sejak di dalam tabung dan langsung melesatkan rudal saat itu juga. Ini sesuai untuk rudal-rudal pertahanan udara yang memerlukan respon cepat. Tetapi, sistem ini memiliki kelemahan, lebih tepatnya potensi bahaya. Jika rudal gagal keluar dari tabung, padahal roket sudah menyala, maka api semburan roket bisa menghancurkan tabung peluncur. Jika tabung peluncur ini berada di dalam lambung kapal, kejadian ini bisa mengakibatkan kebakaran atau kerusakan serius pada kapal. Kelemahan lainnya adalah karena semburan api roket yang sangat panas dan intens, proses peluncuran ini merusak komponen-komponen dan permukaan bagian dalam dari tabung peluncur. Dengan demikian,
tabung peluncur pada sistem hot launch tidak bisa digunakan ulang. Berikutnya adalah VLS dengan sistem cold launch atau peluncuran dingin. Dingin di sini dalam artian relatif dingin dibandingkan suhu api roket, bukan benar-benar dingin seperti es. Dalam sistem peluncuran dingin, rudal dilontarkan dulu keluar dari tabung peluncur. Barulah ketika sudah keluar dari tabung peluncur, mesin roket pendorong akan menyala. Metode yang lazim digunakan adalah menggunakan gas generator atau penghasil gas. Gas generator berisi semacam bahan bakar padat yang ketika dinyalakan akan menghasilkan gas dalam volume yang besar secara cepat. Bahan bakar roket atau solid propellant merupakan salah satu contoh gas generator. Dengan volume yang meningkat pesat, timbul tekanan gas yang besar di bawah badan rudal di dalam tabung peluncur. Antara rudal dan tabung peluncur dibuat kedap sehingga tekanan gas ini akan mendorong badan rudal ke atas. Rudal dilontarkan ke atas oleh tekanan gas ini. Begitu sampai di atas, roket utama akan langsung menyala. Ada pula gas generator yang menempel pada bagian bawah rudal di dekat nozzle. Ketika menyala, gas generator ini mirip seperti roket kecil atau booster. Begitu rudal sudah keluar dari tabung peluncur, booster ini terpisah dan roket utama akan menyala. Sistem peluncuran dingin atau cold launch memiliki kelebihan utama dalam hal keamanan atau safety. Jika terjadi malfungsi, maka resiko kebakaran atau meledak di dalam kapal bisa diminimalisir. Apalagi pada peluncur mobile di darat yang berupa TL atau Transporter Aircraft Launcher, semburan api roket tidak akan merusakkan kendaraan pengangkut. Beberapa VLS cold launch pada kapal, arah lontaran rudal agak menyerong ke samping, sehingga jika roket gagal menyala, rudal akan jatuh ke air, tidak ke permukaan dek. Pada rudal jelajah seperti P-800 Onyx atau BrahMos, setelah keluar dari peluncur, terdapat mekanisme untuk memutar posisi rudal. Pada bagian hidung atau ujung rudal, terdapat nose thruster atau disebut juga sebagai tipper. Pada bagian ini, terdapat thruster atau roket-roket kecil yang memutar posisi rudal dari posisi vertikal menjadi horizontal. Dengan diputar sesaat setelah keluar dari peluncur, maka posisi ketinggian rudal tetap rendah. Hal ini untuk menjaga agar rudal tersebut tetap berada di bawah deteksi radar musuh. Kelebihan lain dari VLS sistem dingin adalah karena roket menyala di luar tabung, maka tabung peluncur bisa digunakan kembali. Dengan berbagai kelebihan tersebut di atas, sistem peluncur vertikal atau VLS menjadi standar baru bagi kapal-kapal perang modern. Beberapa kapal perang TNI terbaru sudah dilengkapi atau direncanakan akan dipasangi sistem VLS. Beberapa yang sudah terpasang, diantaranya VLS untuk rudal Mika pada KRI RE Marta Dinata. Itulah sistem peluncuran vertikal atau VLS. Sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar kamu tidak ketinggalan informasi penting dari video-video terbaru kami.